Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bandingin dulu Pak, mana yang lebih kenceng. Iya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita semua di rumahnya Allah Ta'ala, di masjid. Ya, tempat yang terbaik adalah masjid. Harus kita syukuri karena gak semua orang diizinkan masuk masjid. Ya, gak semua orang diizinkan masuk masjid. Dalam tanda kutip, semuanya diajak ke masjid, diperintahkan untuk makmurkan masjid. Tidak diizinkan, yang saya maksud adalah keadaan tidak mengizinkannya. Ya, kondisi tidak mengizinkannya. Nah, kita diberi oleh Allah Ta'ala keadaan yang membuat kita mudah masuk masjid. Kalau masuk rumahnya orang yang dermawan, minimal kita dijamu dengan senang hati, pulang. Kalau kata orang Solo disamoni, ya, dikasih sesuatu untuk dibawa pulang. Maka lantas bagaimana orang yang masuk rumahnya Allah Ta'ala, yang mana Allah Maha Dermawan? Pasti kita yang masuk ini minimal dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Yaitu udah suatu kepastian. Yang minimal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini saya mau ngajak ngobrol santai saja. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Salah satu amal yang dianjurkan di 10 Muharram selain puasa Asyura adalah tausiyah alal iyal, menyenangkan keluarga. Ya, menyenangkan keluarga itu salah satu amal. Nah, amal yang ini akan saya bahas untuk nutup kajian malam hari ini. Jadi ini bocorannya dulu. Nanti di ujung saya akan jelaskan salah satu amal yang dianjurkan di 10 Muharram adalah menyenangkan keluarga. Suami menyenangkan istrinya, menyenangkan anaknya, menyenangkan orang tuanya. Itu salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Muharram. Tapi yang mau saya bahas agak panjang adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Bukan puasanya yang mau saya bahas, tetapi sejarah puasa itu. Ya, sejarah puasa itu. Kita tahu bahwasannya puasa Asyura sangat dianjurkan. Tanggal 9 boleh, tanggal 10 boleh, tanggal 9 dan tanggal 10 itu lebih baguslah lagi. Tapi Asyura terkait dengan tanggal 10 Muharram. Asal usul puasa ini adalah puasa yang dijalankan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, puasa yang dijalankan oleh umatnya Nabi Musa, alias puasanya dulu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Yahudi mana?
Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Sebelum kota Madinah itu menjadi kota yang bersih dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal hijrah, ya di awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, tidak sedikit orang Yahudi yang tinggal di sana. Tidak sedikit orang Yahudi yang tinggal di sana. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa. Nah, ini pelajaran pertama, berarti orang yang puasa itu dulu kelihatan ciri-cirinya. Ini orang puasa ini. Ini orang puasa. Kalau sekarang orang puasa itu nggak kelihatan. Ya, orang puasa itu nggak kelihatan. Puasa nggak puasa sama saja. Jadi orang dulu tuh kalau puasa ngurangi bicaranya, ya betul-betul jaga dirinya. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW yang melihat orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Asyura, nanya. Beliau bertanya, kenapa kalian tanggal 10 puasa? Nah, ini ada pelajaran yang penting buat kita semua. Yang penting buat kita semua. Islam tidak pernah mengajarkan untuk memusuhi kelompok manapun. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci kelompok manapun. Islam punya prinsip, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Tapi nggak pernah Islam membenci suku bangsa tertentu, nggak pernah. Ya, seringkali kita salah memahami. Kalimat ini tolong dicerna baik-baik, bukan berarti kita disuruh ngikutin ajaran orang lain ya, jangan salah ya, enggak. Ajarannya siapapun nggak boleh diikuti kecuali yang sesuai dengan ajarannya Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terkait suku dan bangsa. Suku dan bangsa, suku manapun, bangsa manapun, Islam tidak pernah mengajari kita untuk membenci. Islam tidak pernah mengajari kita untuk memusuhi. Mungkin ada yang pernah ngomong walan tardha, dan tidak pernah, ya tidak pernah bisa, tidak mungkin mau. Walan tardha ankal yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu itu mengikuti ajaran-ajaran mereka. Kadang-kadang ketika menyampaikan ayat ini, seakan-akan Islam itu ngajarin untuk benci bangsa Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, seakan-akan begitu. Ini adalah pemahaman yang salah. Ya, pemahaman yang salah. Jangan belajar Al-Quran dari terjemahan. Jangan belajar ayat dari terjemahan. Tapi kalau mau belajar Al-Quran, tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya. Maksudnya apa? Kalimat itu maksudnya apa? Maka mufassir menjelaskan ayat ini turun. Ya, ayat ini turun ada sebabnya. Jadi setiap ayat itu turun ada peristiwa yang terkait. Namanya dalam ilmu Quran, dalam tafsir, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat atau sebab-sebab turunnya suatu surat. Ada sebabnya, ada kisahnya, baru ayatnya tuh turun. Nah, kenapa Allah mengatakan walan tardha anka, ya walan tardha ankal yahudu walan nasara,
dan tidaklah sekali-kali Yahudi dan Nasrani akan ridha kepadamu hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Ini perlu diperhatikan ya. Nggak ada kalimat yang mengatakan Yahudi dan Nasrani musuhmu, nggak ada. Nggak ada kalimat yang mengatakan bencilah Yahudi dan Nasrani, nggak ada. Yang ada Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho kepadamu, siapamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu mengikuti mereka. Nah, kenapa Allah berkata semacam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya adalah rasa sedih hatinya Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam cara, dengan segala macam akhlak, dengan budi pekerti yang luar biasa, berusaha agar orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah mendapatkan hidayah, memeluk agama Islam. Tapi ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani tertentu, ya tertentu di Madinah, karena ada Yahudi yang masuk Islam di Madinah, ada Nasrani yang masuk Islam di Madinah. Jadi bukan semuanya. Ada sekelompok orang Yahudi dan Nasrani di Madinah yang mereka itu meskipun sudah didakwahi langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya adalah Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang beliau adalah rahmat, wujud kasih sayang Allah bagi jagat raya. Artinya segala macam cara yang indah sudah dilakukan, tapi kok mereka ini, sekelompok ini nggak mau masuk Islam. Sedih hati Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasanya orang berjuang gitu ya, saya ini kok belum berhasil, apa kesalahanku, apa kekuranganku. Jadi Nabi Muhammad SAW mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi, meneliti sebabnya apa kok orang-orang ini nggak mau masuk Islam. Maka Allah menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW. Kamu nggak salah, kamu sudah berjuang, kamu sudah luar biasa, kamu sudah hebat. Memang orang-orang itu, sekelompok orang itu, memang yang jenisnya kalau kamu nggak ikut mereka, mereka nggak akan mau ikut kamu. Mereka itu puasnya kalau kamu ikut mereka. Jadi kalau kamu ngajak mereka ikut kamu, nggak mungkin mereka mau. Artinya Allah mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, tugasmu sudah terlaksana. Pertanyaan saya, kalau udah dijelaskan begini, ada enggak ajaran membenci Yahudi dan Nasrani? Enggak ada. Nah, seringkali kita salah menerima. Tapi ya, jangan kemudian ikut ajaran Yahudi, jangan kemudian mengikuti ajarannya Nasrani. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian dengan ajaran kalian. Lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama sendiri. Inna dina indallahil Islam. Bagi setiap muslim keyakinan yang hakiki, agama yang diakui Allah hanyalah Islam. Tanpa kita mencela orang lain, tanpa kita mencaci orang lain, tanpa kita memaki orang lain, tanpa kita merendahkan orang lain, kita menunjukkan ini loh Islam. Ya, ini loh Islam. Ini loh cara bertetangga menurut Islam. Ini loh cara berteman menurut Islam. Begini loh rumah tangga di dalam Islam. Kerja itu di Islam seperti ini loh. Tunjukkan ajarannya Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW, dan jangan pernah mengikuti ajarannya orang lain. Jangan pernah niru-niru orang lain. Tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karenanya kita lihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah nggak pernah alergi dengan manusia model apapun. Rasulullah SAW nggak pernah apa ya, istilahnya apa itu selain alergi. Oh, saya nggak mau sama dia, nggak ada. Terbuka dengan siapapun beliau terbuka. Kenapa terbuka? Karena judulnya adalah berdagang. Orang mau menjual dagangan, menjual barang. Lah kalau udah pilih-pilih konsumen, pilih-pilih pembeli, maka dia akan kehilangan kesempatan menjual barang. Kalau pedagang tadi kemudian anti kepada kelompok konsumen tertentu, maka dia sudah mengalami kerugian sebelum menjual barang. Karena dagangannya Nabi Muhammad SAW adalah agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mau tijarah lan tabur, perdagangan nggak akan rugi ini, menjelaskan apa itu Islam, maka semua menjadi konsumen, semua menjadi calon pembeli, maka semuanya ditawarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai salah satu bukti, salah satu istri Nabi Muhammad SAW dahulunya adalah seorang Yahudiyah, Sayyidah Sofiyah, yang akhirnya memeluk agama Islam. Suku bangsanya Yahudi, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita lihat salah satu karyawannya Nabi Muhammad SAW dan salah satu tetangganya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Yahudi. Sebagaimana dikisahkan, ada anak kecil yang bekerja di rumah Nabi Muhammad SAW sebagai pembantu, ya sebagai pembantu. Anak kecil ini kemudian sakit, Rasul SAW pun menjenguknya. Artinya apa? Rasul nggak pernah anti kepada suku bangsa Yahudi, nggak anti. Tapi yang menjadi musuh Islam adalah orang yang zalim. Kalau ada Yahudi yang zalim, maka si zalim itu musuhnya Islam. Karena itulah Zionis Israel menjadi musuh bersama umat manusia di dunia. Bukan orang Yahudinya, tetapi Zionis Israel. Orang-orang Israel yang memang dia membenci umat Islam, yang membenci kemanusiaan, yang suka menindas, yang suka memusuhi. Kita harus bisa menempatkan ya segala sesuatu pada tempatnya. Tenang, ini belum ceramah. Ya, ini baru mukaddimah, betul ya? Belum. Biar nggak salah. Dan yang nonton di YouTube atau platform media sosial lainnya, saya ingatkan, jangan sekali-kali motong ceramah saya sembarangan. Karena kalau motong ceramah sembarangan, orang salah persepsi, antum nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang nonton film, kalau dia lihat cuman depannya tok, kemudian keluar dari tempat dia nonton, terus dia cerita, berkata lakonnya mati, mungkin dia bisa ditertawain sama orang lain. Ternyata nggak mati, wong itu masuk rumah sakit, dioperasi, dia pun akhirnya hidup lagi. Justru dia yang membasmi. Loh, saya lihat kok mati. Ya makanya kalau nonton film sampai selesai, nggak boleh cuman setengah. Karena itulah di ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau lagi ada pengajian, yang mau keluar suruh minta izin. Maksudnya mau keluar minta izin itu apa? Kalau yang didengar itu belum komplit, dilarang keluar. Sebab nanti kalau yang didengar belum komplit, dia keluar dan cerita sama orang lain, menimbulkan fitnah. Akhirnya salah pemahaman, sehingga terjadi kekacauan. Islam menjaga jangan sampai terjadi semacam itu. Izin mau keluar, kalau ustadznya melihat yang disampaikan udah cukup, dia akan katakan silahkan.
Tapi kalau yang disampaikan itu baru setengah, ustadznya akan ngomong nanti dulu, tunggu sebentar lagi, saya tuntaskan biar nanti nggak jadi salah persepsi. Ya termasuk ini, si Yahudi nggak pernah dibenci oleh Islam, yang dibenci adalah siapapun yang zalim. Anak kecil tadi kerja di rumah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau punya karyawan jangan ditanya-tanya agamamu apa, bangsamu apa, sukumu apa. Enggak, justru itu konsumen. Tunjukkan Islammu agar dia nanti memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kemarin saya dari Taiwan, alhamdulillah ada seorang non muslim karena kumpul dengan TKI, tenaga kerja Indonesia, rajin ikut pengajian dan kumpulnya sama TKI, maka non muslim itu pun akhirnya memeluk agama Islam karena dia bergaul dengan umat Islam. Gak ada kebencian, gak ada permusuhan, gak ada su'dzon, welcome, diterima tanpa melihat apa agamamu, apa suku bangsamu. Islam menunjukkan kebaikan, bukan memecah-mecah, memilah-milah, kemudian mengkelompok-kelompokkan. Enggak ada yang semacam itu. Boleh dilanjutkan? Boleh. Enggak boleh tetap lanjut. Nah, ini tetangga Nabi Muhammad SAW, anak kecil tadi sakit, Yahudi sakit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Karyawannya sakit dan dia Yahudi, anak-anak, tapi seorang Yahudi. Dan pun SAW menjenguk ke rumahnya. Ketika dilihat kondisinya ini udah kritis, ya kondisinya udah kritis. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul pun mengatakan, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Tetap ditawarin, dagangannya disampaikan, masuk Islam ya, tapi kan indah, dengan senyum, dengan akhlak, dengan cinta, sayang, masuklah Islam. Anak kecil itu pun noleh ke arah ayahnya, seorang Yahudi. Noleh ayahnya seorang Yahudi. Mau tahu ayahnya ngizinkan atau tidak? Dan luar biasa, ayahnya yang Yahudi dan ayahnya yang belum meluk Islam itu mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu meninggal dunia sebagai seorang muslim. Kita lihat bagaimana sampai tetangga yang Yahudi tidak mencegah putranya masuk Islam, bahkan menyuruh putranya masuk Islam. Kenapa demikian? Karena akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita jadi paham, ketika ada sekelompok Yahudi dan Nasrani saat itu enggak mau masuk Islam, sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau pun dalam keadaan sedih itu dihibur sama Allah Ta'ala, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani yang itu mereka nggak akan puas sebelum kamu mengikuti mereka. Memang kamu nggak akan bisa memuaskan mereka. Ini memang udah yang model begitu. Kamu udah oke, udah bagus, udah cakep, udah luar biasa. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, kalau kita lihat ternyata dalam bisnis, dalam hubungan kemasyarakatan, sampai mau menikah tapi masuk Islam ya, bukan menikah beda agama, menikah satu agama. Rasul nggak melihat sukunya, meskipun Yahudi itu Rasul nggak melihat. Yang penting dia mau memeluk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk 10 Muharram. Ketika 10 Muharram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat orang-orang Yahudi lagi duduk dalam keadaan berpuasa, maka datanglah Nabi Muhammad SAW ngobrol bersama mereka. Kalau ada peristiwa begini kan berarti kelihatan ya keakrabannya dalam hubungan bermasyarakatnya. Nah, yang saya heran sekarang ini, kok muslim sama muslim disuruh duduk bareng saja susah. Muslim sama muslim, perkara beda cara sholat, Masya Allah, bisa bermusuhan.
Lawang Nabi Muhammad SAW jelas yang itu Yahudi, Rasul pun duduk bersama mereka untuk dialog. Itu hal yang biasa. Makanya belajar dari 10 Muharram, yuk kita rubah akhlak kita kepada muslim yang lain. Siapapun muslimnya adalah saudara kita. Perkara beda-beda, ya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabinya Nabi Muhammad SAW, sholatnya 5 waktu, arahnya adalah ke kiblatnya Ka'bah, puasanya di bulan suci Ramadan, zakatnya pun kewajibannya jelas. Kecuali kalau ngakunya Islam, kiblatnya bukan ke Ka'bah. Ngakunya Islam, ternyata sholatnya bukan 5 waktu, 7 waktu. Ngakunya Islam, ternyata dia mengatakan zakat tidak wajib. Maka yang semacam ini bukan muslim, sudah murtad dengan sendirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Nah, duduklah Nabi Muhammad SAW nanya, kenapa kalian puasa tanggal 10? Kenapa kalian puasa tanggal 10? Maka dijawab, kami bersyukur kepada Allah. Yahudi jawab, kami bersyukur kepada Allah karena hari ini adalah hari tenggelamnya Fir'aun dan hari selamatnya Nabi Musa bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi kalau mau tahu kapan Fir'aun mati, 10 Muharram. Ya ada testing gitu ya. Kapan Fir'aun mati? Ya, 10 Muharram. Kapan Nabi Musa selamat? 10 Muharram. Riwayat itu jadi benar karena dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak mengambil ilmunya Yahudi, enggak. Yang kita ambil ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana Rasul Muhammad SAW membuktikan diri beliau adalah yang menyempurnakan semua agama. Beliau adalah penutup para nabi dan Rasul. Maka kalau dilihat ada ajaran Nabi dan Rasul yang sebelum beliau itu benar, maka Rasulullah nggak pernah menolaknya, bahkan mengukuhkannya. Ya, bahkan mengukuhkannya. Islam juga harus melakukan ini. Karena itulah ketika diberitahu ini hari selamatnya Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, kami berpuasa karenanya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih berhak dan lebih wajib dan lebih pantas mensyukuri selamatnya Nabi Musa daripada kalian. Yang lebih berhak, lebih pantas, lebih wajib mensyukuri selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun adalah kami, bukan kalian. Rasul menunjukkan bahwasanya Islam itulah yang paling menghargai, yang paling mencintai, yang paling memuliakan semua anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Nah, ikhwani rahimakumullah, Rasul mengatakan, saya pengen menambahkan puasa tanggal 9. Artinya, boleh puasa hanya tanggal 10, boleh puasa tanggal 9, boleh puasa tanggal 9 dan 10. Kenapa ditambahkan tanggal 9? Biar tidak sama persis dengan Yahudi. Biar Yahudinya nanti nggak kemudian ngomong aneh-aneh. Biar menunjukkan, kita dari 9 udah mulai. Kalau kalian cuman 10. Kalian cuman 10. Nah, ikhwani rahimakumullah, pelajaran apa lagi dari peristiwa itu? Nabi kita Muhammad SAW kalau melihat yang hak-hak, beliau nggak alergi. Itu betul, memang seperti itu. Nggak kemudian antipati. Makanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah seseorang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada orang ngasih tahu, dia tahu itu betul. Tapi yang ngomong fulan, yang ngomong fulana, karena yang ngomong dia nggak mau terima.
Nah, itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan memandang rendah orang lain. Saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh enggak Bu? Yang di bawah maupun yang di atas, boleh enggak Bu? Ketika ibu lagi sebel sama bapak, dan semoga tidak terjadi. Ketika ibu lagi sebel sama bapak, dan semoga tidak terjadi. Kemudian bapak ngajarin ibu, kalau habis maghrib jangan main handphone, jangan chatting, buka Al-Quran, ngaji. Saya mau nanya, ini ajarannya bapak betul atau salah? Betul atau salah? Nah, kalau ada oknum ibu-ibu lagi sebel sama suaminya, terus suaminya ngomong begitu, kira-kira jawabannya terima kasih sayang atau gak usah gaya? Yang mana? Terima kasih sayang atau jawabannya jangan soalin? Masya Allah. Jawabannya ibu-ibu di Masjid Ar-Rahman, jawabannya adalah terima kasih sayang. Tapi ada lanjutannya, kamu juga masih seperti itu. Nah, ini kalau menolak kebenaran gara-gara sebel sama seseorang, itulah kesombongan. Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kebenaran ini seorang Yahudi, Yahudi itu benar diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ada contoh yang lebih ekstrim, boleh. Ingat ya, ikuti kajian ini dari awal sampai akhir, karena kalau enggak nanti bisa timbul fitnah. Habib Novel dukung Yahudi, siapa bilang? Iya, Yahudi itu suku bangsa. Iya, Zionis itu kelompok dari Yahudi. Ajaran Yahudi yang nggak boleh kita ikut, ajaran Yahudi nggak boleh. Yang saya bahas adalah suku bangsa Yahudi dan suku bangsa yang lain. Siapapun suku bangsanya tidak boleh kita kotakkan, nggak boleh. Itulah Islam. Nggak boleh benci pada kelompok tertentu. Masih ingat kisahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Nah, ini lebih ekstrim. Abu Hurairah itu 3 hari jaga kas, kalau kita bilang ya, Baitul Mal, kasnya umat Islam jaga. Tapi 3 hari berturut-turut datang pencuri, dan pencurinya berhasil ditangkap. Setiap kali ditangkap, pencurinya itu merayu untuk dibebaskan dengan menunjukkan alasan-alasan yang lagi menderita keluarganya, butuh dikasihani dan lain sebagainya. Sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dilepaskan. Hari yang ketiga, paginya Rasul nanya, apakah semalam datang lagi pencurinya? Bil makna begitu, iya. Rasul pun mengatakan nanti dia akan datang lagi. Ya, nanti dia akan datang lagi. Maka malamnya pencuri itu datang lagi. Ditangkap sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketangkap pencurinya. Pencurinya kemudian merayu lagi, tolong bebaskan saya. Kali ini pencurinya mulai menyuap Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Suapannya bukan dengan uang, namanya dia mencuri gak punya uang. Menyuapnya dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kamu bebaskan saya akan ajari kamu sesuatu. Kalau kamu bebaskan saya akan ajari kamu sesuatu. Maka karena nggak merugikan, nggak ada barang yang tercuri, dan memang alasannya itu memang melas, masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka dibebaskan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dengan satu syarat, dia memberikan satu ilmu. Maka ditanya, apa ilmunya? Dijawab, kalau mau tidur baca ayat kursi. Siapa yang mau tidur baca ayat kursi, setan tidak akan mendekatinya sampai dia bangun di pagi hari. Dibebaskan. Subuh-subuh Nabi SAW nanya sama Abu Hurairah, semalam datang enggak itu tamumu? Ya, bahasanya dengan tamumu datang enggak? Iya, datang. Terus gimana? Saya bebaskan wahai Nabi SAW. Kenapa dibebaskan? Ngajarin saya satu ilmu.
Ngajarin saya satu ilmu. Ilmunya apa? Kalau mau tidur, baca ayat kursi, gak akan didekati setan sampai pagi. Rasul pun tersenyum SAW, kemudian beliau berkata, ucapannya benar dan sesungguhnya dia itu sang pendusta terbesar. Dia adalah setan. Tamumu 3 hari itu adalah setan yang nyamar jadi manusia. Ucapannya benar dan dia adalah setan. Akhirnya sampai sekarang diamalkan oleh umat Islam karena dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal usulnya informasinya dari mana? Asal usulnya informasinya dari mana? Setan. Jadi setan ketemu sahabat jadi jujur. Setan yang pendusta itu ketemu sahabat gak bisa dusta lagi. Akhirnya setannya bongkar rahasianya sendiri. Makanya hati-hati kalau kita ketemu orang soleh, bisa jadi lihat wajahnya saja kita jadi jujur, saudara-saudara. Keluar rahasia kita. Dan di situ ada pelajaran apa? Informasi dari setan pun Rasul nggak mengatakan jangan amalkan ya, itu ajaran setan. Enggak begitu. Jangan amalkan ya ajaran setan. Enggak begitu. Itu betul ya, itu betul. Itu loh Islam. Enggak alergi pada kebenaran, enggak alergi pada kebaikan. Pokoknya itu benar, baik. Tentunya kalau kita ukurannya adalah sesuai Al-Quran, sesuai sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, sesuai ajarannya para ulama yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Gak boleh pakai akal kita sendiri atau pakai kalimat begini, rasa-rasanya bener deh. Rasa-rasanya repot itu. Gak boleh pakai rasa-rasanya. Kelihatannya bener dia. Kalau yang itu kelihatannya gak bener, gak boleh. Syariat itu ada tolak ukur yang jelas. Hukumnya Allah itu ada variabel yang jelas. Gak ada kata-kata kelihatannya, gak ada. Hukum ya, hukum itu jelas. Gak pakai kelihatannya, tampaknya dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Makanya kalau kita di kehidupan ketemu pelacur sekalipun, pelacurnya menyampaikan hal yang baik dan kebaikan itu sesuai Al-Quran dan hadis, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Kalau kita ketemu perampok sekalipun, perampoknya ngomong yang benar, ambil ilmunya. Karena itulah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihatlah yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Tentunya untuk bisa menilai kebenaran ucapan, gak sembarang orang bisa menilai. Sebab untuk menilai harus punya modal. Nah modalnya apa? Berguru, cari ilmu. Kalau kita udah berguru, nanti kita punya ilmu, kita bisa ngomong. Itu memang pemabuk, tapi ucapannya benar. Itu orang memang jahat, tapi ucapannya benar itu. Bisa diambil, ilmunya yang dia sampaikan bisa diambil. Dari situlah Islam mengajarkan agar kita membumi, bukan melangit. Merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Agar kita bergaul bersama orang-orang, bukan kita hidup sendiri dan alergi kepada yang lain. Kadang-kadang masuk masjid yang terjadi bukan kumpulan umat Islam, tapi yang terjadi adalah halakoh-halakoh menurut alirannya masing-masing. Yang di sini aliran apa, di situ aliran apa, di situ aliran apa. Ada yang alirannya al-fulus, duit, bisnis. Jadi dia kumpul sama orang-orang yang fulus, yang punya duit. Dia nggak mau dekat sama orang-orang yang nggak punya duit. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman ada sekelompok orang yang mereka itu berada di dalam masjid, tapi obrolannya semua tentang dunia. Jauhlah dari kelompok yang semacam itu. Ngumpul di masjid, tapi bukan ngumpul sayang dengan muslim yang lain, bukan ngumpul sayang dengan tetangganya, enggak,
tapi urusannya semua bahas duit di dalam masjid. Kadang-kadang masuk masjid gak kenal satu dengan yang lain. Yang dikenal ya itu saja. Kelompoknya sendiri. Gak mau membaur. Bukan begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mas Fadli, berapa menit? 40 menit. Terasa nggak 40 menit? Iya, nggak terasa, cuma dengerin. Oh, yang teriak-teriak ini ya. Terasa yang teriak-teriak. Saya dari Solo ke Semarang. Semarang ceramah, dari Solo nyupir ke Semarang. Sampai Semarang turun mobil ceramah. Selesai ceramah ke bandara. Dari bandara terbang Jakarta. Dari Jakarta duduk sebentar ganti. Lanjut ke sini ya. Sini ceramah, dari sini nanti lanjut ceramah di Pesanggerahan insyaallah. Ya, di sana nanti sampai jam berapa? Wallahu alam. Pagi ke bandara, terbang ke Solo insyaallah. Kemudian khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat sudah ada janji sama tamu, ketemu tamu, entah sampai jam berapa. Kemudian badal isya udah ngajar. Terus terima tamu sampai jam 2 pagi dan seterusnya. Apakah kalian tega menyiksa saya? Ini namanya cara, ya. Sebelum kita mau izin itu harus mengungkapkan data-data yang jelas agar timbul kelompok-kelompok yang iba dan kasihan. Tapi belum selesai, belum. Ini tadi kan baru menjelaskan kenapa ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini amalannya umat Nabi Musa yang diabadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Selamatnya Nabi Musa loh, disyukurin sama umat Islam. Makanya kita boleh misalnya tetangga kita selamat dari kecelakaan, kita yang buat bancaan boleh. Kenapa kamu makan-makan? Mensyukuri selamatnya tetangga saya. Bagus. Ini bagus. Nunjukkan kalau hatinya itu ikut senang dengan senangnya orang lain. Yang saya heran, kita ini kadang lihat orang senang, kita nggak bisa senang. Naudzubillah min dzalik. Mau saya kasih ilmu bahagia mudah. Bahagia nggak pakai modal. Ya, bahagia nggak pakai modal. Bahagia itu karena apa? Harus tahu dulu sebabnya. Karena nikmat atau karena derita? Bahagia itu karena nikmat. Sebetulnya nikmat di tubuh kita banyak atau sedikit? Unlimited. Sangat banyak. Berarti seharusnya kita itu mudah bahagia atau mudah menderita? Harusnya mudah bahagia. Seandainya nggak ada nikmat, melihat orang senang, seharusnya kalau kita pengen bahagia, tinggal ikut senang. Begitu ikut senang, kita akan ikut bahagia. Betul? Jadi pilihannya mana? Pilih ikut senang atau kebalikannya, nggak bisa ikut senang. Kalau nggak bisa ikut senang, artinya pilih menderita. Kalau bisa ikut senang, nggak punya modal, cuman ikut saja, akan ikut bahagia. Contoh, pernah lihat tayangan, tertawa itu menular. Walaupun kita jangan kemudian praktek tertawa. Cuman kita ambil ilmunya, tertawa itu menular. Ada orang membuat suatu percobaan, masuk di kereta api, dia pura-pura telepon ya, terus dia tertawa sendiri. Padahal kereta api itu hening, masing-masing dengan kesibukannya, dia ketawa sendiri. Orang pada ngeliatin, lah yang lihat ini kemudian oleh ke temennya ngeliatin juga sama. Akhirnya dua orang ini ketawa sendiri. Yang ketawa nambah, dari satu akhirnya tiga. Lah yang dua ini kemudian menarik perhatian orang lain. Kenapa dua orang ini tertawa? Akhirnya orang lain lihat, tertawa karena sana. Akhirnya nggak tahu sebabnya apa, ikut tertawa. Sehingga satu gerbong semuanya tertawa. Bahagia itu bisa nular. Nah kalau kita bisa merasakan bahagianya orang lain, betapa enak hidupnya kita. Lah yang menyedihkan adalah
Kok nggak bisa lihat bahagianya orang lain, justru sedih kalau lihat orang lain bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal orang yang bahagia itu jumlahnya banyaknya luar biasa. Keluar dari rumah, ya dengar berita temennya naik pangkat, harusnya bahagia. Dia mengatakan, kenapa kok dia yang naik pangkat? Jalan lagi, dengar anaknya tetangga, ya melahirkan, dapat cucu. Maka dia mengatakan, kenapa ya itu yang dapat cucu? Kenapa bukan aku? Gak bisa bahagia. Sehingga perjalanannya ini akan menemukan banyak kesedihan. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu hikmah 10 Muharram adalah Rasul Muhammad SAW mengajarkan, ikutlah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kebahagiaannya umat Nabi Musa pun dicontoh. Bahkan Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami yang lebih pantas memuliakan Nabi Musa dibanding kalian semua. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, lanjutnya apa? Urusan puasa 10 Muharram saya anggap singkat, padat, selesai. Ya. Lanjutnya urusan yang tadi. 10 Muharram ada amalan membahagiakan anggota keluarga. Jadi ibu-ibu nanti pulang dari sini bilang sama suaminya, ya Bu. Bilang sama suaminya, mau beliin aku apa besok. Itu amalan suami besok ya, besok membelanjakan istri. Kamu pengen apa gitu? Kamu pengen apa? Idkhalus surur. Menyenangkan istri, menyenangkan anak. Ya, menyenangkan istri, menyenangkan anak. Betapa indahnya Islam itu. Menyenangkan orang lain jadi amal. Menyenangkan istri jadi amal. Menyenangkan anak jadi amal. Kalau amal itu hanya tahajud, Masya Allah, mungkin hanya orang-orang ahli tahajud yang bisa masuk surga. Betul ya? Nah, kalau amal itu menyenangkan istri itu amal. Menyenangkan suami itu amal. Menyenangkan anak itu amal. Bahkan ada hari khusus, namanya hari menyenangkan keluarga, 10 Muharram. Sampai dibuat hari khusus, hari menyenangkan keluarga. Meskipun tiap hari kita diajarkan menyenangkan keluarga, tiap hari diajarkan menyenangkan orang lain. Idkhalus surur. Bahkan dikatakan afdhalul ibadah. Ibadah yang terbaik adalah menyenangkan orang lain. Kalau menyenangkan orang lain itu ibadah terbaik, lantas bagaimana dengan ibadah menyenangkan istri? Nah, ini yang repot itu ada suami yang suka menyenangkan istrinya orang lain. Maksudnya bagaimana? Sering kirim hadiah ke istrinya orang lain, gak pernah kirim hadiah ke istrinya sendiri. Ada oknum, entah di dunia mana, wallahu a'lam. Entah di dimensi mana, wallahu a'lam. Menurut laporan daripada oknum ibu-ibu yang melapor, suami saya itu lebih senang mengucapkan terima kasih kepada orang lain daripada saya istrinya. Betul begitu ibu-ibu? Tuh. Bukan lagi laporan, siaran langsung. Contoh boleh, contoh. Ini para suami ini, pernah enggak makan di warung atau restoran? Pernah enggak? Pernah ya? Nah, itu yang nyuguhkan, yang menghidangkan teh seorang wanita. Mbak-mbak, kalau saya bilang orang Solo ada mbak-mbaknya. Ya, nona-nona atau nyonya-nyonya nyuguhkan teh. Teh diletakkan ke kita. Sebagai seorang pria konsumen beli teh, kita bilang apa? Terima kasih Mbak. Betul ya? Terima kasih Mbak. Gak lama si Mbak masuk dalam, datang lagi bawa gulai. Gulainya diletakkan. Kita bilang apa? Terima kasih. Kemudian si Mbak datang lagi, bawa air. Kita bilang apa? Terima kasih. Si Mbak datang lagi, bawa ini. Kita bilang apa? Terima kasih. Baru nyuguhin sekali, terima kasih kita bisa 10. Tapi istri dari pagi sampai malam ngasih macam-macam, gak pernah ngomong terima kasih sayang. Betul tak betul? Masya Allah, baru sadar di atas ada wanita saudara-saudara.
Pertanyaannya, kenapa terjadi semacam itu? Ya, itu bukti kalau setan itu betul-betul nyata. Betul-betul ada. Dan itulah bukti kalau menyenangkan keluarga, pahalanya besarnya luar biasa. Karena pahalanya besar, setan berusaha jangan sampai dia ingat nyenengin istrinya. Jangan sampai dia ingat nyenengin suaminya. Jangan sampai dia ingat nyenengin anaknya. Jangan sampai ingat. Kenapa? Karena nanti dia punya pahala yang luar biasa. Berjuang itu ada tim khusus setan yang tugasnya ngomong, nggak usah ngomong terima kasih. Bapak-bapak, saya mau nanya, boleh ini? Boleh enggak? Kalau anak kita lari di rumah, kemudian memecahkan gelas, sama anaknya tetangga lagi main ke rumah, mecahkan gelas, sikap kita kira-kira bagaimana? Anak sendiri dimarahin, betul? Anak ini tingkahnya luar biasa, pencilaan, pencolotan, bla bla bla, dengan segala macam bahasa keluar. Jangankan kok bapaknya, ibunya sama. Ibunya sama. Buat susah ibu saja udah bersihin, kamu kotorin lagi. Anaknya hatinya hancur. Besoknya anak tetangga main, tar, gelas pecah. Maka si ibu tadi mengatakan, gak apa-apa kok, gelasnya masih banyak. Saya mau nanya ini ibu semacam ini enaknya diapakan? Digodok, Masya Allah. Dinasehatin. Orang tua dulu cerdas. Kalau anaknya tingkahnya luar biasa, kemudian nyenggol barang pecah, kalimat yang keluar dari orang tua dulu adalah, mau pinter. Ini memang anak ini pinter, nggak bilang anak nakal, betul ya? Ini anak pinter, sehingga anak tadi dengar, Masya Allah, gelas pecah, aku bilang pinter. Gelas pecah dibilang pinter, minimal hatinya nggak hancur. Dia paham, ini harta nggak ada artinya di hadapan orang tuaku dibanding hatiku, hatiku. Nanti dia akan belajar. Setelah duduk dikasih tahu nantinya, kalau jalan hati-hati itu, kalau pecahkan kena kakimu nanti bahaya nak gitu. Nasihat ini akan masuk ke dalam kepala, menyenangkan hati keluarga. Sederhana, sekedar mengucapkan terima kasih. Wah, kopinya enaknya, Masya Allah, top. Padahal pahitnya luar biasa. Iya, top. Nah, terus ujungnya baru ngasih tahu, kalau gulanya ditambah dikit lebih enak itu nanti. Itu istri akan senang. Oh, kelihatannya kurang gula ini. Cuman caranya mengapresiasi. Suami pulang kerja, mohon maaf, banyak atau mungkin nggak banyak, tapi ya mungkin lebih dari 1000 orang. Oknum wanita, oknum istri, suaminya pulang kerja capeknya luar biasa. Istrinya betul, nggak minta apa-apa, cuman ngomong, yang tadi Bu RT kesini, nanyakan itu tagihan yang kemarin udah dibayar belum? Saya mau nanya Pak, ini berita menyenangkan atau berita yang mengkhawatirkan? Ancaman. Baru duduk, oh ya, takut lupa, Mas takut lupa. Kenapa? Barusan pesan WA masuk dari sekolahan, SPP Anda belum dibayar 2 bulan. Ini semua yang disampaikan istri betul, nggak salah. Yang disampaikan betul, faktanya seperti itu. Tapi caranya salah. Ya, caranya salah. Caranya nggak begitu. Pijetin suaminya, ya, kasih makan yang enak, dan seterusnya. Setelah itu tulis pesan lewat WhatsApp atau segala macam yang ada ya. Sampaikan, Mas mohon maaf, ada pesan di WA, jangan dibaca sekarang ya. Bacanya besok saja, aku takut lupa. Yuk makan yuk, udah seneng. Besoknya baru baca, besoknya baru baca. Tapi kepalanya udah
dingin, badannya udah enak, sehingga dia keluar punya semangat. Jangan khawatir, tak beresno. Keluarnya dengan semangat. Tapi kalau baru datang dapat seperti itu, kalimat yang muncul akan apa itu? Masya Allah, sudah keluar sampai capek, sampai rumah ditagih utang sama istri sendiri. Sampai rumah ditagih utang sama istri sendiri. Akhirnya lihat wajah istrinya sebel. Lihat wajah istrinya nggak senang. Nggak lama kemudian datang telepon. Diterima. Teman SMA yang telepon. Masya Allah, namanya Fulana. Pertanyaan saya, setan masuk atau nggak masuk? Setan masuk atau nggak masuk? Itu kalau pertandingan sepak bola gol atau nggak gol itu? Gol. Apalagi ngomongnya, gimana kabarnya? Yang satu, Bu RT nagih. Yang satu, gimana kabarnya? Pilih yang mana, Mas? Bu, jangan lihat ke bawah ya, Bu ya. Karena nanti nggak akan ngaku yang di bawah. CCTV mengawasi ini ya. Jawabannya apa? Setan akan membisikin, tuh lihat itu istrimu. Gak tahu situasi. Ini temanmu saja. Temanmu gak pernah ketemu kamu. Tahu caranya ngomong. Masya Allah. Mulai banding-bandingkan dan lain sebagainya. Maka itu bisa menjadi sesuatu yang gak baik dalam kehidupan berumah tangga. Karena udah mulai bandingkan yang satu dengan yang lain. Dan itu karena hal yang sederhana. Tidak mampu mewujudkan, menyenangkan. Ya, nyenengin aja gitu. Misalnya ketemu datang senyum, ya, bawa oleh-oleh suami, mungkin gak berarti, mungkin cuman bawa pisang goreng 3 biji gitu ya. Ini tadi aku lagi di kantor makan pisang gorengnya enak, inget kamu, itu senengnya luar biasa. Itu amal, dan itu amal yang luar biasa. Kenapa amal ini jadi amal yang tinggi? Karena judulnya adalah amal hati, hati, yang disentuh hati, yang menyentuh hati, maka nilainya gak bisa diukur dengan nilai-nilai yang ada. Nilainya luar biasa. Nah besok, yuk kita para pria, para suami berlomba-lomba menyenangkan istri kita dan anak-anak kita. Dan semoga istri saya gak menyaksikan tayangan ini. Ini kalau istri saya menyaksikan tayangan ini jadi ingat dia. Wah, besok langsung buat daftar nih. Ya, ini yang sudah dibeli dan belum dibayar. Sudah ada di keranjang, tinggal dieksekusi. Mau senangkan istri, pencet itu keranjangnya. Biar terkirim ke rumah. Karena sekarang para istri hobinya belanja online. Betul Ibu? Banyak yang betul di sini. Mas Fadli, udah berapa lama Mas Fadli? 60 menit? Ya, berarti sudah 60 menit, 58. Saya ada tugas di Pesanggerahan. Ya, 1 jam saya rasa belum cukup. Ya, belum cukup. Maka kalau pengen cukup, segera subscribe channel YouTube saya. Channel YouTube saya Habib Novel Alidrus. Habib Novel Alidrus yang ada centangnya. Yang subscribernya 963.000. Belum banyak, belum. Nah, saya kemarin baru perbarui akun IG saya. Akun IG saya yang ratusan ribu itu saya ganti jadi milik pondok pesantren. Yang akun saya sekarang yang resmi, yang ada centang birunya. Ya. Baru sedikit followersnya, baru 4.000 karena baru kemarin lahirnya. Ada centang birunya dan namanya nggak pakai Habib, namanya Novel Alidrus Official. Novel Alidrus Official. Jadi kalau kau menemukan di IG ada akun-akun pakai Habib Novel, berarti bukan saya. Ya, akunnya ya, akunnya, bukan nama penggunanya. Kalau namanya kan bisa diganti macam-macam. Akun saya Novel Alidrus Official, ada centang birunya. Yang nggak ada centang birunya berarti bukan saya. Fungsinya apa? Saya berusaha ada centang birunya biar bisa mengatakan itu bukan saya. Kadang-kadang ada orang yang pakai nama saya kemudian mengeluarkan fatwa seakan-akan itu saya, padahal itu bukan saya.
Ada lagi yang mungkin pakai nama saya, mungkin ya milih calon presiden tertentu. Ya, padahal saya semua calon presiden saya pilih. Semuanya saya pilih. Ya. Habib kok begitu? Ya, biar nanti seru. Berarti yang jadi presiden pasti pilihan saya. Ya, yang jadi presiden pasti pilihan saya. Kalau saya bilang saya milih fulan, ternyata dia kalah, berarti saya tidak sakti, saudara-saudara. Ya, saya tidak sakti, karena saya nggak sakti. Saya maunya sakti. Semua calon presiden saya pilih. Kenapa begitu? Karena setiap calon presiden itu pasti ada teman-teman saya, ada murid-murid saya yang milih. Biar murid saya senang. Pilihanmu juga pilihanku. Yang kamu pilih juga saya pilih. Sehingga semua murid dan teman saya merasa Habib Novel juga milih pilihan saya. Sehingga antara teman-teman gak ada permusuhan. Yang ada adalah pertemanan. Jelas semuanya? Pesan politik 2024. Siapapun pilihanmu, yang jadi adalah presiden kita bersama. Paham? Siapapun pilihanmu, yang jadi adalah presiden kita bersama. Jadi jangan bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan. Aneh kalau ada dua suami duduk, kemudian mengatakan, kenapa kamu nggak milih istriku? Aneh nggak itu? Kalau ada dua suami duduk, masing-masing punya istri, kemudian suami yang satu ngomong ke suami yang lain, kenapa kamu nikahin dia? Kenapa nggak nikahin istriku? Saya mau nanya, ini suami normal atau nggak normal? Nggak normal. Dua suami beda istri, saling membedakan istrinya, akurnya luar biasa. Kenapa yang beda pilihan kok nggak bisa akur? Naudzubillah min dzalik. Sementara yang dipilih akurnya luar biasa, yang dipilih bersahabat, yang dipilih anak bangsa. 2024 Indonesia harus aman, Indonesia harus damai, gak boleh ada permusuhan hanya karena beda pilihan. Jangan sampai itu terjadi. Suarakan dari sekarang agar nanti semuanya hidup dengan tenang, agar ekonomi semakin melejit, kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama semakin harmonis. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Doa saya serahkan kepada kiai saya, lama nggak ketemu, sekarang namanya semakin melejit. Masya Allah. Ya, waktu haji bareng sama saya, berhari-hari kita ngobrol, hanya obrolan kami ini yang kami yang paham. Ya, dan sudah lama nggak ngobrol semacam itu, jadi saling merindu. Nah, mudah-mudahan bisa haji lagi insya Allah. Ya, bisa haji lagi. Yang belum haji juga bisa haji insya Allah. Yang belum umroh bisa umroh. Yang belum ziarah Nabi SAW bisa ziarah Nabi Muhammad SAW. Ma'as sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah hakadha wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.